Selamat datang rekan-rekan di channel ini, channelnya para tenaga honorer dan P3K. Video kali ini kita akan membahas terkait dengan pertanyaan sebagian besar tenaga honorer, apakah pengangkatan honorer menjadi P3K itu harus melalui tes lagi atau seperti apa? Berikut ini saya akan membagikan pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR RI yang membahas terkait dengan prosedur pengangkatan honorer menjadi P3K. Rekan-rekan sekalian, sebelum bulan November 2023, pemerintah dipastikan akan membuka seleksi penerimaan dan mengangkat tenaga honorer menjadi aparatur sipil negara P3K. Pemerintah berencana akan menyediakan jabatan. Pemerintah berencana akan menyediakan jabatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja khusus untuk para tenaga honorer Indonesia. Kebijakan ini dilakukan oleh karena sebelum tanggal 28 November, rencana penghapusan tenaga honorer itu akan dilakukan. Meskipun telah keluar surat edaran Kemenpan yang tetap mewajibkan para pejabat pembina kepegawaian untuk menganggarkan honorarium untuk para tenaga honorer yang terdata di database BKN. Namun sehubungan dengan banyaknya jumlah pegawai non-ASN yang terus bertambah di Indonesia, membuat kuota aparatur sipil negara itu sudah tidak lagi mencukupi dan akan menambah beban anggaran negara bila ditambahkan. Dengan demikian, pemerintah berencana menyediakan jabatan P3K part-time baik di instansi pusat maupun instansi daerah. Lebih lanjut, berbicara mengenai bagaimana mekanisme pengangkatan yang akan dilakukan oleh pemerintah kepada pegawai non-ASN menjadi P3K, pemerintah akan melakukan perekrutan melalui agenda seleksi tes yang dilaksanakan. Pendaftarannya dilaksanakan pada bulan September mendatang. Ini bila merujuk dari surat edaran terbaru dan agenda rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2023, sebab hal ini sejalan dengan salah satu arah kebijakan rekrutmen calon aparatur sipil negara tahun 2023, di mana salah satunya fokus terhadap pelayanan dasar. Meski demikian, anggota Komisi 2 DPR RI, Mardani Alisera, menyebut pihaknya akan mendesak pemerintah agar setidaknya ada keistimewaan bagi para pegawai honorer di dalam proses pengangkatan menjadi ASN P3K. Karena menurut ia, bila proses pengangkatan dilakukan melalui jalur tes seleksi, maka peluang tenaga honorer itu sangat sedikit untuk berpotensi, sangat sedikit untuk yang lolos, sehingga berpotensi banyak yang tidak akan lolos. Hal ini mengingat adanya aturan passing grade, serta tidak seluruh pegawai memiliki kapasitas dan kemampuan yang mumpuni agar bisa lulus seleksi tersebut. Nah, rekan-rekan sekalian, ini yang dikatakan oleh Mardani Saira selaku anggota Komisi 2 DPR RI yang selama ini memang menjadi leading sektor dalam membahas persoalan tenaga honorer, yang menyebutkan bahwa pihaknya akan mendesak agar setidaknya ada keistimewaan para tenaga honorer ini bisa diangkat menjadi P3K tanpa melalui tes lagi. Oleh karena kalau tesnya sering tidak lolos, hal ini terbukti dari seleksi penerimaan P3K tahun 2022, di mana sebanyak 80% para tenaga honorer tidak mencapai nilai passing grade. Passing grade-nya dinilai ketinggian atau kapasitas mereka tidak sebanding dengan passing grade yang telah ditetapkan. Nah, rekan-rekan, demikian pernyataan dari anggota Komisi 2 DPR RI ini yang berharap pengangkatan honorer menjadi P3K ini tidak melalui tes lagi. Demikian video ini. Bagaimana tanggapan rekan-rekan terhadap pernyataan ini? Apakah setuju atau seperti apa? Silakan tuliskan komentar rekan-rekan di kolom komentar video ini. Terima kasih rekan-rekan, sampai jumpa di video berikutnya.